Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani dengan NIM 20059059. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama manajemen operasi, yaitu peramalan atau forecasting. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu forecasting. Forecasting adalah atau peramalan pandangan harapan kita mengenai kejadian di masa mendatang sehingga menjadi acuan atau pedoman kita untuk mengambil keputusan di masa saat ini. Misalnya, sebuah perusahaan menciptakan produk A atau produk B. Jika perusahaan sudah menentukan jenis produk apa yang diciptakan, perusahaan dapat memprediksi jumlah produk yang akan diciptakan, kapan produk akan dikeluarkan atau dibutuhkan konsumen, misalnya musim panas atau musim dingin. Selanjutnya, tujuan dari peramalan itu sendiri kita harus tahu. Jadi tujuan dari peramalan itu adalah untuk menentukan bagaimana cara mengalokasikan dana yang tersedia saat ini untuk periode waktu yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke jenis peramalan. Jenis peramalan atau forecasting itu ada beberapa jenis. Yang pertama, jenis peramalan berdasarkan horizon waktu. Jenis peramalan berdasarkan horizon waktu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek itu berlangsung dengan periode waktu 1 tahun kurang dari 3 bulan yang digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja atau penjadwalan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah berlangsung pada periode waktu 3 bulan sampai 3 tahun. Digunakan untuk merencanakan penjualan, perencanaan, dan anggaran produksi. Yang terakhir yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang berlangsung pada periode waktu 3 tahun lebih. Biasanya digunakan untuk merencanakan produk baru atau lokasi atau pengembangan fasilitas. Kemudian masuk ke jenis peramalan berdasarkan rencana operasi terbagi 3. Yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis berdasarkan tingkat inflasi atau kondisi keuangan. Yang kedua, peramalan teknologi, menjelaskan siklus bisnis dengan memperhatikan kemajuan teknologi untuk menciptakan produk baru yang menarik dan inovatif. Yang ketiga, peramalan permintaan atau biasa disebut dengan peramalan penjualan. Peramalan ini digunakan untuk mengendalikan produksi dan sumber daya manusia. Kemudian, peramalan berdasarkan metode pendekatan peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif itu dimaksudkan peramalan yang menggunakan 2 atau lebih variabel matematis seperti data masa lalu dan data sebab akibat. Peramalan kuantitatif ini terbagi menjadi 2 model. Pertama, model time series yang terdiri dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan naif, rata-rata bergerak, dan penghalusan eksponensial. Yang kedua, model asosiatif terdiri dari pendekatan proyeksi tren dan regresi linear. Selanjutnya, berdasarkan model metode atau pendekatan peramalan berdasarkan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini, peramalan ini menggabungkan faktor intuisi, pengalaman pribadi ataupun emosi. Terdiri dari 4 model. Yang pertama, keputusan dari pendapat juri eksekutif. Yang kedua, model metode Dolby. Yang ketiga, gabungan dari tenaga penjualan. Yang keempat, survei pasar konsumen. Berikutnya masuk kepada 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu tujuan dari peramalan ini apa. Yang kedua, setelah tahu tujuannya, kita memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, kita menentukan horizon waktu peramalannya. Yang keempat, memilih tipe atau model peramalan apa yang akan kita gunakan. Yang kelima, mengumpulkan data yang kita butuhkan. Yang keenam, membuat peramalan tersebut. Serta yang terakhir, melakukan validasi, dan setelah dilakukan validasi, kita menerima dan menerapkan hasil peramalan tersebut. Terakhir, masuk kepentingan strategis peramalan. Alasan mengapa peramalan itu penting karena peramalan merupakan satu-satunya cara untuk memprediksi
permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Jadi dari peramalan kita dapat mengetahui kira-kira bagaimana kejadian di masa mendatang, sehingga kita dapat mengambil keputusan sehingga dapat mengurangi resiko apapun itu resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, seperti resiko kerugian. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi manajemen operasi 2 mengenai forecasting. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.